Kita lagi ngopi di mana ini Bang? Kopi Menoreh ya? Kopi hampir ono. Oh, hampir ono. Kopi hampir ono. Tadi kita dari Kulon Progo ya? Heeh. Jalan-jalan, itu keliling-keliling. Refreshing sambil nyari pahala, Bang. Wah, luar biasa. Ya. Bang Yosep. Bang, perjalanan hijrahmu tuh berapa lama sudah sampai saat ini? Ya. Sampai saat ini 6 tahun terseok-seok. 6 tahun terseok-seok ya? Ya. Kenapa kok berseok-seok terseok-seok? Ya, Mas. Ya namanya anu toh. Ya saya berjuang lah istilahnya. Mungkin masih dalam rangka dibersih-bersihkan sama Allah. Mungkin. Oh, udah lama 6 tahun. Iya. Ya naik turun lah pokoknya. Ya perjalanan naik turun. Menjaga keistiqomahan itu bagaimana? Awal 1 tahun pertama lah, ya nggak usah lah. 1 bulan pertama tuh bagaimana? Perjalanan 1 bulan pertama. Ya 1 bulan pertama itu Susah ya? nggak ada pekerjaan. Kan nggak pekerjaan. Terus waktu itu jualan baju. Kok nggak ada pekerjaan tuh? Awalnya dari mana kok nggak ada kerjaan? Ya kan dulu kerja di kantor. Ente hijrahnya tuh karena nggak ada kerjaan atau apa? Masih kerja. Masih kerja. Kerja di mana sih? Masih kerja di salah satu perusahaan otomotif terbesar di Jogja. Bengkel atau jual beli mobil? Jualan mobil baru. Oh. Waktu itu ya pas jaya-jayanya saya tuh Mas Adi. Kondisinya pas benar-benar jaya dan penjualan mobil luar biasa. 1 bulan tuh mungkin bisa 300 mobil pernah. Tapi dibagi 2 tim memang ya. 1 tim bisa jual 150 mobil. 1 tim saya. Gede nu. Jadi itu penghasilan berapa tuh sebulan? Ya, rata-rata 50 juta. Wah, kaya berarti. Ente orang kaya berarti ya? Kayak hutang itu kan. Loh, kok bisa penghasilan segitu bisa kayak hutang tuh gimana? Iya, karena gaya hidup. Gaya hidup ya. Karena kan konco-konconya kan teman-temannya kan semuanya gitu. Jadi otomatis kita harus ikut stylenya gitu. Dari mulai sepatu, semuanya harus bermerek. Kalau enggak ya kita nggak dianggap sukses tuh waktu itu. Karena kan simbol kemapanan di situ tuh masih itu merek gitu ya. Merek, nah, masih brand. Jadi apa istilahnya perhiasan berjalan. Pokoknya supervisor itu jam tangan dari ballpoint harga 1 juta. Kemudian pernah punya ballpoint 1 juta tuh pernah? Pernah kan? Parker, mereknya Parker. Gunanya buat apa? Aja minggu dulu lah setepan. Tapi orang-orang itu kan yang tahu hanya beberapa orang. Itu sebenarnya eksistensi untuk diri di hadapan anak buah itu sebenarnya. Berarti wah. Jadi anak buah itu melihatnya, aku pengen kayak bosnya gitu ya. Jadi kayak disegani lah. Misalkan apa-apa apik dari HP-nya harga 10 juta. Terus jam tangannya 2 juta misalkan, sepatunya 1,5 juta. Oh iya. Sepatu 1,5 juta masih ini. Lah ya melaku biasa gitu kan. Ini masih bose kan. Padahal ya aslinya HP utang oke. Angsurannya rumah, KPR, mobil ya kredit KP bodoh. Terus mualafnya di akhir-akhir mau hijrah atau pas hijrah atau gimana? Ya saja nih bahasanya mualafnya baru-baru aja. Baru-baru. Dulu masuk Islam itu masih ikut-ikutan orang tua saja nih Mas Adi. Hanya ikut-ikutan. Ya. Dan sekarang tuh juga banyak orang yang masuk Islam karena ikut-ikutan pacarnya atau apa. Nah, dulu saya ikut orang tua tahun 2003. Tapi ya karena ikut-ikutan otomatis nggak sholat sampai bertahun-tahun, mungkin 4 tahunan lah. Terus lagi iso ketemu konco sing iso ngajari sholat. Nah akhirnya sholat, tapi sholatnya bolong-bolong. Jadi saya anggap itu jadi nggak Islam beneran loh. KTP Islam ya momen. Nah baru bisa sholat itu ya tahun 2015. 2015 itu mulai awal itu masih di waktu di masjid. Masih di kantor apa? Masih di kantor, belum resign. Itu kan memang udah menemukan titik itu. Nah, itu udah niat saya waktu aku kan kerja. Ini awal kesuksesan saya itu kan 2013-an. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, walaupun sama kredit ya masih. 2012-an. 2012-13 itu jayanya. Itu saya udah bukan nazar tapi dalam hati saya sudah sejauh ini harusnya tak memperbaiki diri lah, misalkan sholat. Waktu itu saya menyadari sholat saya itu jelek. Nah waktu itu karena sering Jumatan tuh kan sering diingatkan tuh sebenarnya.
meningkatkan iman dan takwa. Selalu khotib kan bilangnya gitu. Pertanyaannya kenapa gak meningkatkan gitu. Padahal wong ini ya Islam ya. Oh ternyata nek ra salat ya tetep ra Islam. Ternyata kan pondasinya awal kan Islam itu kan salat. Nah, menemukan titik balikmu itu hanya dengan mendengar atau dengan membaca. Ya mendengar toh. Membaca enggak? Membaca enggak, tapi lebih ke mendengar sama yang terjadi sama hidup saya. Jadi waktu itu polemiknya itu dalam perjalanan hidupmu gitu ya. Nah, jadi waktu itu kan aku kan wong ra duwe larat toh. Jadi saya tuh menganggap agama itu masih sebatas harta, dunia itu tadi. Jadi ketika dikasih dunia, wah berarti aku kudune matur nuwun karo Allah. Padahal kan lebih dari itu sebenarnya. Dan waktu itu ilmunya lagi semono, jadi mau memperbaiki sholat itu karena dikasih harta sebenarnya. Jujur seperti itu. Jadi karena saya sugih, wah aku cukup lah ini omah, aku ngirim dua anak telu, semua sehat, bisa makan mewah-mewah gitu. Terus tak memperbaiki sholat. Jadi belum tentu juga aku dikasih enggak sugih ngono ya mungkin orang sholat ya iso. Makanya aku ya bersyukur sama Allah di situ. Tapi lambat laun alhamdulillah sekarang udah memahami. Jadi memang sholat itu kan nggak harus nunggu wong sugih mapan. Nah saya waktu itu masih terus terang masih nunggu mapan Mas. Tapi pertama itu ya pertama. Karena dikasih ini masuk saya harap maksiat terus tak tobat lah. Nah, awalnya gitu terus ketemu masalah riba itu akhirnya harus tobat semuanya, harus resign itu aku. Jadi ini nih keluar dari tempat kerja itu karena mengetahui bahwa tempat kerjamu itu riba gitu ya. Nah itu langsung metu aku karena ayatnya sebenarnya gampang. Itu waktu mau keluar ada pertimbangan nggak? Ya ada, karena aku udah ngomong bapak ibu, ngomong ibu bapakku, tapi kan nggak boleh keluar. Nah terus kembali ke tadi 1 bulan pertama menuju hijrah itu berat atau enggak atau bagaimana? Ya pertama waktu itu aku merasa berat. Beratnya beratnya itu sebenarnya bukan masalah pikirannya ya, nggak ada pekerjaannya itu. Jadi tapi kan nggak ada pekerjaan, ente keluar dari situ kan masih ada uang. Ada uang. Iya masih ada uang. Tapi kan semakin berat. Makanya tadi aku bilang, uang yang antum bawa setelah pensiun itu kan masih ada ribanya? Atau enggak, antum udah menyisir, oh ini yang riba, ini nggak saya bawa pulang. Waktu itu setengah tahun terakhir tak sisir. Berapa? 1,5 tahun. Setengah tahun udah nyisir ya. Setelah tahu riba itu Pak Men aku. Karena aku tahunya riba itu setengah tahun sebelum resign itu. Jadi hanya ngambil dari hak kamu kerja gitu ya. Terus resign itu nggak ada pesangon, murahnya pesangon. Karena resign sendiri ya. Jadi cuman 3 kali gaji. 3 kali gaji. Nah terus tapi kan yang namanya kayak gitu tetap kecampur Mas, tetap kecampur. Tapi walau alam lah, yang tak sisihkan itu ada sekitar 80 juta. Itu padahal sudah selama 6 bulan 7 bulan itu tak buang-buang. Selama 7 bulan masih di sana, itu uangnya tak bagi-bagi ke orang. Untuk? Tapi tetap yo biar nggak kemakan aku. Oh, ya tapi sama aja ente ngasih uang riba ke orang-orang dong. Bagaimana itu? Ya itu waktu itu kemampuan saya masih sebatas itu. Ilmunya ya, ilmunya sebatas tak kasihkan orang nggak mampu atau orang teman-teman yang bersih-bersih di masjid, bersih-bersih di kantor gitu kan. Terus baru itu sampai akhir tetap masih ada 80 juta waktu resign. Nah yang 80 juta itu akhirnya tak sumbangkan ke kampung buat jalan depan itu. Nah, 86 itu setelah dapat ilmu riba uang riba tuh setelah resign. Uang riba tuh gunanya bukan gunanya, baiknya disedekahkan untuk pembangunan jalan toilet. Nah waktu padahal nang rekening waktu itu garek sekitar 17 juta. Jadi itu yang uangnya riba sama uangnya itu banyak yang ribanya itu. Oh berarti udah disisir ya 80 juta ini riba. Saya disedekahkan untuk pembangunan jalan ya. Ajane tapi jujur waktu itu bergel kan waktu itu. Karena langsung 80 juta belum gitu kan, ya. Aku ya butuh. Kan cuma punya uang 17 juta kok nang rekening. Lah itu mengumpulkan tekad menyedekahkan 80 juta itu bagaimana? Karena wis wedi banget itu Mas Adi aku. Jadi waktu itu kan ayatnya sebenarnya gampang. Nek pengen yang lain yang kemarin diambil itu jadi halal. Pas tahu langsung resign.
langsung nggak ngambil lagi. Oh, Nek resign waktu saya ikut kajian-kajiannya masih ditangguhkan bisa, tapi nek nggak ngambil lagi tuh kalau bisa langsung nggak ngambil lagi. Jadi supaya yang kemarin tuh sudah jadi pokok hartamu, yang sudah kemarin yang sudah diambil sudah jadi halal. Ustadz Khalid bahasa lama pengajian gitu. Apa yang gimana yang sudah kita ambil dulu, kita beli rumah KPR Ustadz, itu kan sudah KPR tapi udah lunas, sudah dilunasi. Pas waktu resign itu, nah itu gimana? Itu jadi halal. Nah, kalau pengen menghalalkan itu dengan resign. Jadi katanya dia, Ustadz saya belum bisa keluar, masih pengen membersihkan, nggak bisa membersihkan riba di tempat riba. Gitu. Kayak ibaratnya di comberan, kakimu masih kena diselokan, kena kotoran. Mau bersihin kakinya, tapi masih di situ, nggak akan bersih. Keluar dulu dari selokan, baru dibersihkan kakinya pakai air. Nah itu kayak riba juga gitu, membersihkan riba dengan itu. Nah mungkin 6 tahun ini itu masih masa-masa pembersihan saya, Mas Adi. Ini terus terang rumahku tuh sampai tak jual satu, sekarang tinggal satu. Jadi dulu pernah sempat kebeli rumah ya? rumah 2, Wah. KPRKB. Tapi kan waktu resign udah tak lunasi. Ya. Jadi pas resign tuh punya 2 itu. Berarti Terus uangku sekitar 60 juta, uangku pribadi. Terus uang riba 80 juta, tapi masih di rekening nggak tak apa-apain ning yo menungso kan mbok kesleo tuh. Terus untuk nyumbang apa jalan itu. Nah akhirnya duitnya entek nih. Karena kan kerjaannya nggak jelas, Pak. nah, itu kembali apa perjuangan hijrah tadi karena nggak ada uang, nggak ada kerjaan itu ya. Nah, itu gimana itu? Ya itu beratnya di situ. Jadi aku berusaha untuk usaha sama istri baju, tapi baju itu ternyata kan nggak nutup untuk makan. Jadi akhirnya aku makan dari jual barang-barang di rumah. Sampai sekarang pun masih kalau pas nggak punya uang. Karena kan kita kan udah di penjara syariat, nggak boleh utang bank dong. Sebenarnya iso utang bank dari rekening, dari sertifikat rumah itu harus dimasuk ke iso. Yang kan awak itu bicaranya ngantek mangane angel banget. Ojo ngantek utang riba. Jadi semua yang ada di rumah dijual. Sampai detik kemarin aku masih jual-jual. Nah itu waktu lama-lama. Masih ada nggak sih barang yang dulu dibeli waktu kerja sampai saat ini masih ada nggak? Wis entek saya. Udah nggak ada. Berarti benar-benar pembersihan. Ya sekarang tinggal kasur dipan, mesin cuci karo kulkas kayak. Sama 5 AC aja. Nah, itu nanti nek ra didit yo 5 AC tak jual. Itu yang dari hasil kerja dulu. Ya hasil kerja, semuanya hasil kerja. Enggak, maksudnya waktu Aku masih kan di sana semua. Ya apa? Kerja kulo ning kono tok. berarti ini antum masih menggunakan hasil ribanya itu dong. Nah, itu udah kalau pusat sekali bersama udah terhapus. Oh. Secara sudah halal karena waktu desain itu. Cuman kan kita nggak tahu dengan cara seperti ini apakah dibersihkan Allah. Ini cuma asumsi saya untuk menyemangati diri sendiri. Jadi hijrah itu nggak mudah, jadi nggak mudah. Tapi alhamdulillah kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, ini kan bikin kuat. Ini sampai hari ini tuh jual-jual itu Mas Hadi. Emas-emasan udah habis untuk bayar sekolah kemarin. Jadi persoalan pertama waktu hijrah itu di keuangan ya. Apa nih? Persoalan pertama waktu hijrah Pasti. dirimu tuh soal keuangan ya. Pasti itu. Kan ada beberapa yang soal inilah, soal itulah ya kan. Ya. Ya salah satunya soal keluarga. Alhamdulillah semuanya nerimo Mas Hadi. Bahkan istri saya sampai hari ini tuh minta rumah itu dijual segera. Itu. Itu kan Dijual. udah lama toh. Itu sampai sekarang masih. Nggak laku-laku itu atau gimana? Ya waktu itu aku sih masih mundur. Tapi nek istri tuh wis rapopo dilepas. Nanti ada pegangan uang kita ngontrak. Dek pengen ngontrak rapopo ning bayar sekolah anak-anak tuh tak keteteran. Karena sekolahnya kan investasi yang utama itu kan sebenarnya ya sekolah anak-anak itu toh. Itu besar Mas Hadi soalnya sekolah tuan. Nah, kemarin ngedul macam-macam Mas Hadi. Sepatu, jam tangan. Kemarin tuh sampai yang jual sepeda anakku. Tapi sekarang 4 sepeda. jual-jual mobil toh. Jual mobil. Jual-jual mobil toh. Masih Nah, jual ini mobil. usahanya sekarang jualan mobil. Jadi buat teman-teman semuanya yang wilayah Jogja atau ini
melayani seluruh semuanya atau gimana? Ya seluruh Indonesia sebenarnya. Seluruh Indonesia bisa Oh. dipaket gitu ya? Oh, bisa. Nah, itu Dulu bisa. pernah kirim ke Bali. Pernah. Pernah, Ventura Dieselmatic. Nah, Bang Yosep nih jual beli mobil ya teman-teman. Bisa teman-teman nanti Instagramnya bisa saya sertakan di kolom komentar. Teman-teman kalau mau cari mobil yang benar-benar syariah, yang benar-benar apa namanya detail-detailnya, Kualitasnya kualitasnya, kilometer asli. nah dan nggak ada pokoknya nggak ada inilah Dusta saya. ada dusta. Nah, itu bisa langsung dengan Mas Yosep nanti. Nomornya nanti saya sertakan di kolom komentar ya. Nah, Instagramnya juga ada. Ada ya. Nah, Pawenang Mobil. Nah, Pawenang Mobil. Nah, lanjut. Itu jualan mobil sekarang lancar ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pawenang. Ya itu karena perjalanan itu nggak ada dana toh. Qadarullah ya, alhamdulillah dipertemukan Allah dengan jamaah Masjid Alaman yang memberikan modal ke saya itu. Pak Arif Fatoni namanya. Ya alhamdulillah, terus sudah juga bisa. Jadi mobil tua sebenarnya pengen itu mengikuti prinsipnya Rasulullah, sahabat Rasulullah itu kalau menjual barang itu Abdurrahman bin Auf itu kan tidak menjual barang yang cacat, tidak menjual barang yang tua. Tetapi makanya kalau barang yang tua kita barang yang benar-benar original, misalkan kilometernya asli kita dapat dari pemakai langsung, itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Lah kalau mobil-mobil kan banyak nih kolektor-kolektor lah, dia nyari mobil tua itu kan bisa dicarikan gitu. Enggak, dia mobil kolektor, dia nyimpan mobil tua nih, nanti begitu ada yang nawar dijual harga gede itu gimana itu? Nah itu nggak tahu, nah itu belum pernah. Kan mobil tua semakin dicari semakin mahal katanya. Iya, enggak. Kalau pikirnya itu nggak masalah sih asalnya. Yang penting Karena suka sama suka ya. Kolektor ya, sepanjang yang dijual bukan barang haram ya. Misalkan kayak uang, nah uangnya tergolong riba, soalnya uang jadul kan, misalkan nilainya berapa. Jual beli uang itu, nah ya kan jelas nggak boleh. Karena jual beli uang ya, walaupun uang jadul ya. Okay. Tapi walau-walau juga nggak tahu pastinya. Neng bisa yang aman-aman aja Mas Adi. Sebenarnya jual beli mobil ini juga kita bisa dengan cara-cara yang lain, tapi nggak bisa sebebas itu. Awet dia kan sudah di penjara syariat. Jadi jual mobil lewat TikTok atau lewat anu itu udah nggak bisa sampai situ aku. Udah bisa. Oke, ini udah 5:30 Mas. Kita ngobrol tuh cukup panjang ya. Panjang setengah jam lebih, ini nggak kurang panjang sih, masih banyak yang kita mau obrolin teman-teman. Jadi ya pokoknya kalau mau cari mobil langsung ke Pawenang Motor. Pawenang apa? Mobil. Pawenang Mobil. Terima kasih.